Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tira Helvianis, mahasiswa Universitas Sriwijaya, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2017, NIM 0614 1181 72 20 12, nomor absen 10. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis saya, yaitu nomor 10 dalam memenuhi ujian akhir semester dalam mata kuliah analisis jurnal dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sabdaningsi MPD dan Ibu Mahyumi Rantina MPD. Baiklah, dari hasil analisis yang saya lakukan bahwa mengenai judul pengembangan media Flipkart tema kelestarian alam untuk mengoptimalkan kecerdasan naturalistik anak di TKIT Zia Salsabila Medan itu termasuk dalam analisis jurnal bidang kognitif karena menyangkut kecerdasan. Jurnal ini merupakan jurnal pendidikan anak dengan volume 6 nomor 1 Maret 2020 dengan penulisnya yaitu Nurul Zahriani JF dan Sukiman. Kemudian berasal dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jurnal ini termasuk bereputasi tingkat nasional karena memiliki ISSN dan memiliki terbitan print maupun juga online. Dalam jurnal yang berjudul Pengembangan Media Flipkart tema kelestarian alam untuk mengoptimalkan kecerdasan naturalistik anak di TKIT Zia Salsabila Medan, berdasarkan analisis saya bahwa yang pertama itu sudah menggambarkan isi dari artikel, yaitu mengenai pengembangan media Flipkart tema kelestarian alam untuk mengoptimalkan kecerdasan naturalistik anak. Kemudian didukung dengan teori-teori yang relevan yang sudah diuraikan dalam artikel tersebut. Selanjutnya, jumlah kata pada judul jurnal ini yaitu 17 kata sehingga belum sesuai dengan sistematika penulisan ilmiah karena kelazimannya yaitu 5-14 kata. Selanjutnya, judul artikel ini tidak mengandung kata klise sehingga sudah sangat jelas. Yang kedua yaitu penulis. Dalam jurnal ini penulisnya berjumlah 2 orang yang bernama Nurul Zahriani JF dan Sukiman, serta penulis dituliskan tanpa gelar. Yang ketiga, korespondensi. Dalam jurnal ini nama penulis dilengkapi dengan alamat korespondensi seperti email nezahriani@gmail.com dan juga ada email dari sukiman10@gmail.com. Terdapat juga nama lembaga pendidikan yaitu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Namun terdapat kekurangan yaitu tidak ada alamat lengkap dari lembaga tersebut seperti alamat jalan menuju lembaga kampus tersebut. Yang keempat, abstrak. Pada bagian artikel jurnal ini sudah terdapat tujuan dari abstrak yaitu pengembangan media Flipkart bertemakan kelestarian alam yang dilakukan untuk mengoptimalkan kecerdasan naturalistik anak. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan metode pengembangan R&D dengan menggunakan model Borg and Gall. Prosedur pelaksanaannya menggunakan 6 langkah. Hasil pengembangan media Flipkart bertemakan kelestarian alam secara umum dinyatakan layak digunakan. Selanjutnya, terdapat ringkasan hasil yaitu berdasarkan hasil validasi ahli materi diperoleh nilai 92%, ahli media yaitu 78%, dan praktisi pembelajaran guru kelas 86%. Sementara itu hasil uji efektivitas yang didapat dari uji coba lapangan yaitu 56,3%. Kemudian berdasarkan hasil analisis uji T itu 16,965 sehingga diperoleh T observasi lebih besar dari T tabel sehingga dapat diberi kesimpulan bahwa media Flipkart bertemakan kelestarian alam layak dan efektif menjadi media pembelajaran untuk mengoptimalkan kecerdasan naturalistik anak usia dini di TKIT Zia Salsabila Medan. Selanjutnya, abstrak ini sudah menggunakan 2 bahasa, yaitu menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Bahasa Inggris yang digunakan mudah untuk dipahami karena mengambil kosakata yang sederhana. Abstrak terdiri dari 153 bahasa Indonesia dan 166 bahasa Inggris. Setelah dianalisis, jumlah kata pada abstrak ini sudah sesuai dengan kelaziman, yaitu di bawah atau paling banyak 200 kata.
Dalam artikel ini sudah memiliki kata kunci yaitu pengembangan media Flipkart, kecerdasan naturalistik anak. Kata kunci ini sangat berperan penting dalam berisi konsep penting untuk dibahas dalam artikel agar pembaca dapat memahami sehingga mendapatkan informasi sesuatu yang baru. Kata kunci ini sudah sesuai dengan sistematika penulisan ilmiah yaitu 3-5 kata, serta penulis telah mencantumkan kata kunci dalam bentuk bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Yang keenam, pendahuluan. Pada gambar 1 itu telah berisi masalah ataupun ruang lingkup dalam penelitian itu. Di antaranya yang pertama masih kurangnya stimulus pengoptimalan kecerdasan naturalistik anak. Kemudian yang selanjutnya itu belum adanya media pembelajaran yang efektif dan efisien dan belum pernah dikembangkan oleh pendidik dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah tersebut. Selanjutnya, pada gambar kedua itu telah berisi hasil kajian pustaka yang terkait dengan bidang peneliti, seperti pada gambar yaitu menurut Sapirudin menjelaskan mengenai pengembangan kecerdasan naturalistik. Pada gambar ketiga ini sudah berisi argumentasi kenapa penelitian ini dilakukan seperti pada gambar di layar. Oke, pada gambar keempat ini sudah berisi hasil harapan dari penelitian ini yaitu untuk pengenalan lingkungan dan juga membentuk perilaku terhadap lingkungan. Nah, di bagian pendahuluan ini sudah sesuai dengan sistematika penulisan karya ilmiah karena sudah benar-benar lengkap. Oke, lanjut. Yang nomor 7 itu ada metodologi. Pada penelitian ini, metodologi itu menggunakan metodologi R&D, pengembangan dan cara penggunaannya juga sudah dicantumkan, yaitu menggunakan model pengembangan board and goal dan juga berisi tahapannya yaitu ada 6 tahap. Namun, pada bagian ini terdapat kekurangan yaitu tidak ada penjelasan mengenai kapan dan di mana penelitian ini dilakukan sehingga mengalami kesulitan untuk direplikasikan nantinya. Oke, pada nomor 8 ini merupakan hasil dari penelitian ini yaitu berupa desain media Flipkart. Nah, ini melalui beberapa tahap. Yang pertama itu adalah persiapan dan pengumpulan data. Kemudian yang kedua itu penyusunan media. Nah, di penyusunan atau pengembangan media ini itu menggunakan media Canva sebagai aplikasinya. Pada gambar 2 ini merupakan tabel yang berisi rangkuman hasil validasi ahli dan juga praktisi. Yang pertama ada ahli materi itu 92% sangat valid, ahli media itu 78% valid, praktisi pembelajaran 86% sangat valid. Selanjutnya ada kualifikasi tingkat kelayakan media. Setelah dilihat pada gambar bahwa skor kelayakan itu di atas 68%. Sehingga apabila dikonversikan dengan kualifikasi kelayakan pada tabel, maka produk yang dikembangkan memiliki nilai sangat layak untuk dimanfaatkan sebagai media untuk menstimulus pengoptimalan kecerdasan naturalistik anak. Lanjut, pada gambar ketiga ini merupakan data kualitatif hasil dari penelitian ini, di mana peneliti juga melakukan wawancara seperti pada gambar. Bapak Dr. Suryadi memberikan saran yaitu cetak gambar agar lebih jelas. Kemudian dari Bapak Sigit itu item yang skor poin 3 sebagai penilaian untuk direvisi, sehingga pada gambar banyak sekali saran-saran yang didapatkan oleh peneliti untuk perbaikan dari medianya. Baik, pada gambar keempat ini merupakan hasil dari uji coba lapangan, pretest dan juga post-test yang didapatkan bahwa pretest 56,53 dan post-test 87,73 sehingga menunjukkan bahwa adanya perbedaan antara post-test dan juga pre-test yang adanya peningkatan itu lebih baik. Pada gambar 5 ini merupakan hasil analisis uji T yang menunjukkan bahwa di mana T hitung itu sebesar 16,695 dan T tabel itu 17,61 sehingga T hitung lebih besar daripada T tabel, berarti hipotesisnya itu adalah 0 ditolak dan hipotesis HA diterima. Nah, sehingga dapat diberikan kesimpulan bahwa media Flipkart efektif untuk mengoptimalkan kecerdasan naturalistik peserta didik usia dini di TK ITEZIA Salsa Medan. Jadi berdasarkan hasil analisis saya bahwa di hasil penelitian ini sudah sesuai dengan sistematika penulisan karya ilmiah karena sudah dituangkan dalam bentuk tabel, dalam bentuk foto dan juga uraian-uraian penjelasan sehingga sudah sangat jelas dan mudah dipahami, mudah diingat oleh pembacanya.
Pada nomor 9 ini adalah pembahasan, di mana pada gambar 1 itu merupakan pembahasan dituangkan secara substansif yang menganalisis mengenai hasil skor tingkat kevalidan 92% dan termasuk kategori sangat valid. Oke, pada gambar kedua ini merupakan gambar di mana penulis telah membandingkan teori terkait dengan mengarahkan pada verifikasi teori tersebut. Seperti pada gambar, yaitu menurut Putu tahun 2014, menurut Jazaria 2019 yang mengatakan media pembelajaran menarik menjadi salah satu daya tarik dalam pembelajaran anak. Nah, pada gambar 3 ini merupakan gambar yang menunjukkan implikasi dari hasil penelitian tersebut, di mana hasil dari penelitian ini yaitu memperkaya dan memperkuat produk dengan teori-teori yang ada. Kemudian berhasil menghasilkan sebuah produk yang berupa media flip chart dengan bertema kelestarian alam dalam mengoptimalkan kecerdasan naturalistik anak. Namun pada pembahasan ini terdapat kekurangan, yaitu peneliti tidak membandingkan dengan hasil penelitian yang sebelumnya yang berupa sejenis. Oke, pada nomor 10 ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian ini, di mana ini sudah sesuai dengan sistematika penulisan karya ilmiah karena sudah mengandung sesuatu yang baru dalam peneliti, yaitu pengembangan media ini itu menggunakan ukuran kertas 22x28 dan memiliki 4 poin utama, yaitu cover, petunjuk penggunaan, tujuan penggunaan, dan juga materi isi. Selanjutnya juga sudah berisi kesimpulan ini berkaitan langsung dengan masalah penelitian, di mana media flip chart ini bertemakan kelestarian alam ini benar-benar sudah mengoptimalkan kecerdasan naturalistik anak. Oke, pada nomor 11 ini ada ucapan terima kasih. Dalam jurnal ini terdapat kekurangan, yaitu tidak ada ucapan terima kasih. Oke, finally kita sudah berada di ujung, yaitu 12 daftar pustaka. Pada bagian daftar pustaka ini penulis telah konsisten dalam menggunakan satu style citasi saja, yaitu apa? Stylus. Kemudian daftar pustaka ini berisi semua pustaka yang diajukan dalam teks, tetapi ada beberapa sumber yang diterbitkan 10 tahun terakhir, yaitu ada 2002, dan pustaka yang telah relevan dengan masalah penelitian tersebut. Oke, baik, itulah hasil dari presentasi saya mengenai analisis jurnal yang termasuk dalam bidang kognitif. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.